Kalau Sobat Gelis melihat anggreknya yang nempel di pohon seperti ini, pasti rasanya akan sangat gembira sekali ya. Coba kita lihat, ada banyak sekali kekinya, batang-batangnya yang nempel di pohon. Ini akan menjadikan suasana hati kita akan semakin riang gembira ketika dalam bersamaan batang-batang anggrek ini mengeluarkan spek seperti ini juga. Ini belum semuanya ya. Dan melihat batang-batangnya, jiwa-jiwa kita yang ingin memisah-misahkannya, menyeplitnya pun akan meronta-ronta. Nah, hasil dari splitan itu bisa kita bagikan ke saudara-saudara kita, teman-teman kita, ataupun juga bisa kita jual kepada orang-orang yang suka dengan anggrek. Nah, yuk Sobat Gelis, bagi sobat-sobat yang punya pohon-pohon di rumah yang banyak, jangan sampai kita biarkan dia tidak ditanami pohon anggrek. Barangkali nanti di suatu saat di masa depan anggreknya bisa jadi banyak seperti ini. Ini akan menjadikan sebuah keuntungan yang besar, rasa bahagia dalam hati ketika melihat bunga-bunganya banyak sekali ya. Nah, dalam video kali ini kita akan memberikan tips dan cara bagaimana menanam anggrek di pohon-pohon yang kita punyai. Jangan lupa subscribe ya. Bagi Sobat Gelis yang baru gabung di channel ini, kami ucapkan selamat datang. Semoga channel ini bermanfaat bagi sobat-sobat Gelis ya. Oke, rencananya kita akan menanam anggrek di pohon mangga ini ya guys. Kita akan menanam dengan metode full sun full rain. Jadi nanti anggreknya itu akan terkena hujan secara langsung dan terkena panas secara langsung. Nah, nanti di batang-batang ini kita bisa tanamkan anggrek di batang ini juga. Ini ketika anggrek itu kita tanam di bawah pohon seperti ini, itu relatif akan lebih subur karena ini seperti habitatnya di alam, di hutan itu dia anggreknya menempel di batang tengah seperti ini. Nah, dia akan nyaman di bawah naungan di siang hari, dia tidak terkena panas secara langsung, tetapi di pagi hari dan di sore hari dia masih tetap terkena sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Oke, kita akan tanam anggreknya. Nah Sobat Gelis, ini anggreknya sudah kita siapkan, ada 4 macam. Ada beberapa metode yang bisa kita tanam. Kita akan menanam dengan menggunakan softpot. Kalau kita membeli anggrek yang media tanamnya softpot, kita akan tanam dengan tempelkan di pohon. Ada 2, 1, 2. Kemudian ada anggrek cabutan atau anggrek jadul. Seperti ini kita akan tanam juga di pohon mangga itu. Dan juga anggrek yang sudah menempel di pakis. Ini anggrek sepertinya anggrek larat ini. Tidak diberi ID, ini anggrek larat. Nah, yang kita butuhkan adalah 1 gunting untuk menggunting tali. Kemudian 2 tali ini. Dan juga sabut kelapa untuk menambah kelembapan pada anggrek. Sabut kelapa yang seperti ini juga bisa digunakan. Nah, kita menggunakan talinya tali hijau ya. Ini terkesan lebih alami. Kalau kita menggunakan tali rafia atau tali plastik yang seperti ini, ya kesannya kurang estetis saja. Tetapi nanti kedepannya bisa kita copot untuk tali ini. Kita akan mengawali dengan menanam anggrek yang berada di softpot ini. Yang pertama kita copot. Itu kalau kita susah nyopotnya bisa kita tekan-tekan seperti ini dulu, kemudian kita bisa copot pelan-pelan seperti ini. Nah, rencananya kita akan menggunakan seperti ini, kita tempelkan di pohon seperti ini, kemudian kita tali. Nah, ini untuk media moss hitamnya kita tidak kurangi, nanti takutnya karena ini anggreknya sedang berbunga, itu takutnya nanti stres dan dia akan menggugurkan bunganya. Maka kita tidak kurangi moss hitamnya, hanya kita bantu dengan seperti ini agar moss hitamnya itu tidak meradali atau tidak pada lepas nanti kalau ketika kena hujan atau kena panas. Ini untuk jadi kekuatan. Kita akan menanam anggreknya itu di batang yang ini di siang hari kemungkinan akan terkena panas langsung, tetapi hanya sebentar saja, dan mungkin nanti kedepannya pohon-pohonnya akan rimbun, jadi tidak apa-apa. Kita tanam di sini ya Sobat Gelis, seperti ini, dan kemudian kita tali. Nah, kita tali seperti ini. Kita tali dulu.
Oke, kita tali dulu untuk pertama, nanti kita tambah talinya. Yang penting ini bisa nyantol di pohon dulu ya sobat gelis. Nanti bisa kita rapikan dengan penambahan tali. Wah, ini apa lagi? Oke, kita tambahin tali untuk memperkencang nanam pohonnya. Agar dia tidak mudah goyang ya. Di bagian atasnya ini juga kita tali sobat gelis biar dia tidak roboh. Ini sengaja kita tanam miring agar dia bunganya bisa dinikmati ya. Bunganya ini bisa dinikmati secara miring, lebih bagus. Kalau kita tempel ke atas itu kurang bisa dinikmati oleh pandangan mata. Kalau kita miring itu ketika membuka pintu itu rumah kita langsung bisa melihat bunganya. Oke, kita tali nggak kencang-kencang banget ya, yang penting dia bisa jadi pegangan aja. Anggrek kedua kita pasang, kita tekan-tekan dulu. Untuk kalau misalnya agak susah melepas sofotnya, kita bisa tekan-tekan terlebih dahulu. Oke, pelan-pelan biar akarnya tidak rusak ya sobat gelis. Nah itu nanti kita akan segera tanam. Oke, kita tanam anggrek yang kedua. Seperti tadi kita menggunakan sepet dia untuk menahan anggreknya biar moss hitamnya tidak lepas-lepas ya. Ada sepetnya ini, sabut kelapa kalau bahasa Indonesianya. Ini kalau sepet itu bahasa Jawa. Oke, kita tali dulu satu kali buat mengencangkan. Ya, ini kita kencangkan biar dia tidak jatuh ya. Kita kencangkan. Nah, ini bisa kita tali beberapa tempat biar dia kencang. Ini ya. Nah, yang ketiga kita akan menanam anggrek Dendrobium larat ini. Ini sudah ada pakisnya. Kalau sudah ada pakisnya itu kita tinggal tempelkan saja dan kita tali bersamaan dengan pakisnya. Ya, bisa kita copot mossnya ini, kita tempelkan tuh bisa. Cuman karena ini sudah hidup di sini, kita tempelkan seperti ini langsung aja bisa. Tinggal kita kemudian talikan dengan pohon. Biar dia tidak stres kalau kita copot dari medianya, dan kita tinggal tali aja. Oke, tinggal kita tali saja. Ini anggrek Dendrobium larat itu termasuk anggrek sejuta umat. Dia mudah sekali hidup dan berkembang biak. Maka paling enggak itu sobat gelis, kita punya anggrek legendaris ini ya di rumah itu minimal ada satu. Kalau semisal ada saudara-saudara kita, teman kita ingin meminta, itu bisa kita berikan anggrek Dendrobium larat ini. Karena ini mudah berbunga, mudah beranak pinak, dan mudah perawatannya. Oke, kita tanam, kita tali. Nah, ini anggrek cabutan, anggrek jadul yang kita tidak tahu ID-nya apa. Ini kita akan tanam di pohon. Kita dulu dapatnya di pohon, kita nanti juga akan ditanam di pohon. Nah, kalau belum ada media yang menempel, kita bisa tambahkan sabut kelapa yang
kita sobek ya, kita sobek bagian tengahnya, kita tempelkan di sini. Dia fungsinya untuk menjaga kelembaban pada akar. Tapi ingat sobat gelis, kita tanamkan di bagian bawah saja sehingga tidak menutup seluruh akar dan juga tidak mengganggu pertumbuhan tunas yang sudah ada ini. Dan di kemudian hari kalau ada tunas di sini muncul, kita tidak perlu repot untuk menghilangkan media seperti ini ya, sabut kelapa ini kita tanamkan seperti ini dan kemudian kita tali. Nah, media sabut kelapanya kita bisa sobek-sobek dulu, kita renggangkan ya biar dia bisa lebih leluasa untuk dicengkram oleh akar tanaman anggrek yang akan kita tanam. Oke, akan kita tanam ya. Kita tanam di sini karena ini anggreknya bisa sangat tinggi dan besar, kita tanam di bagian paling atas sehingga nanti kalau dia tumbuh tinggi itu bisa menjulang ke angkasa ya, ke langit ya sobat gelis, sehingga tidak mengganggu pandangan anggrek yang lain. Nah, kita akan tali. Kalau misalnya sobat gelis kesusahan untuk menali sendiri, kita bisa meminta bantuan orang di rumah ya, ada istri atau adik atau kakak. Nah, ini hanya bisa dilakukan secara profesional nih kalau misalnya menali di posisi yang susah itu. Nah, jangan memaksakan diri, kita bisa meminta bantuan sobat, tetangga, teman, istri, ayah kita dan adik kita ya. Oke, kita tanam, kita tali dulu yang kencang ya, biar dia tidak jatuh dan tidak gerak-gerak. Dan ini masih ada sisa tali, kita bisa lingkarkan di atas ini untuk mengikat batang yang menjulang ke atas. Iya. Sudah selesai dan kita lihat pohonnya jadi makin cantik, teras rumahnya juga makin mempesona ya. Ini kita akan jadikan pohon ini penuh dengan bunga-bunga. Nah, gampang sekali bukan cara menanam anggrek di pohon ini? Maka bagi sobat gelis yang punya pohon yang besar seperti ini, jangan lewatkan untuk ditanami anggrek ya, yang barangkali nanti suatu saat jadi gede. Lalu apakah jika ditanam di pohon ini langsung otomatis jadi gede? Ya tidak semudah itu saja ya, tetapi sobat gelis harus sering juga menyiramnya dengan pupuk dan pastikan jangan terkena hama. Dan juga pastikan anggreknya terkena sinar matahari dan angin secara cukup. Maka insya Allah anggrek kita yang ditanam di pohon akan jadi gede seperti di video di awal tadi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.